Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan umur yang panjang, diberikan kelancaran dalam usaha, diberikan keberkahan dalam rezeki, dan diberikan kesuksesan dalam harapan cita-cita. Amin Allahumma. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini jejak senang masih ingin berbagi tentang masih dalam ruang lingkup persantetan. Memang sesuatu yang sangat menakutkan, tapi kita tidak terlalu berlebihan dalam ketakutan, karena Allah selalu memberikan solusi. Allah selalu memberikan obat di setiap penyakit yang Allah turunkan. Allah juga selalu memberikan solusi di setiap permasalahan yang Allah turunkan. Sahabat-sahabat jejak senang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama mengenai tentang ciri-ciri ketika ada binatang yang masuk ke rumah. Ada binatang-binatang yang bisa dijadikan sebagai tanda. Manakala ada binatang tersebut, maka itu artinya sihir atau santet masuk ke dalam rumah, tanpa kita harus menerawang, tanpa kita harus melihat dengan mata batin. Contoh yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwa binatang tersebut adalah bisa jadi jelmaan atau berubah wujudnya sihir atau santet yang masuk ke dalam rumah. Yang pertama adalah ular. Ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah kita, sesuatu hal yang memang kurang diwajari. Ular masuk ke rumah kita, padahal rumah kita di tengah-tengah pedesaan, bukan di pinggir sawah atau di pinggir rawa-rawa. Sesuatu hal yang mungkin wajar ketika rumah di pinggir sawah atau di pinggir pekarangan, terus ada ular masuk, mungkin wajar. Dan itu pun tidak sering terjadi, walaupun rumah di pinggir sawah ada ular masuk, karena bukan tempatnya, bukan habitatnya rumah masuk dalam rumah. Ular itu masuk ke dalam rumah di sawah-sawah, di pekarangan. Tapi ketika ular itu masuk ke dalam rumah, hati-hati. Itu merupakan sebuah tanda bahwa sihir masuk ke dalam rumah kita atau santet masuk ke dalam rumah kita. Terus apalagi yang bisa dijadikan tanda bahwa ada binatang masuk ke rumah kita? Itu berarti sihir atau santet masuk. Yang kedua adalah kelelawar. Ketika rumah yang tidak pernah dimasuki kelelawar selama bertahun-tahun, tiba-tiba 1 hari, 2 hari, 3 hari berturut-turut kelelawar masuk di jam-jam yang mungkin jam-jam tertentu. Biasanya seperti itu, di jam-jam tertentu terus masuk. Dan setelah sekian jam keluar lagi, besoknya lagi di jam-jam tertentu masuk lagi. Itu artinya kawan-kawan semua harus tahu bahwa itu adalah tanda sihir masuk, santet masuk ke rumah kita. Perlu diwaspadai agar kita bisa selamat dan tidak terjadi apa. Terus apalagi selain itu? Selain daripada ular, ada kelelawar, ada juga lintah. Lintah biasanya hidup di daerah lembab. Ketika ada lintah masuk ke dalam rumah kita, jalan, tiba-tiba yang tidak pernah ada lintah terus tiba-tiba ada lintah, itu bisa
dijadikan sebagai tanda bahwa rumah kita sedang kemasukan, atau sebagai tanda bahwa rumah kita sudah mulai terserang oleh sakit. Nah, lantas bagaimana cara mengatasinya? Banyak sekali media-media yang sudah sering masyarakat hampir tahu, kebanyakan tahu. Di alam ini yang alami, seperti banyak orang menggunakan garam, banyak juga orang menggunakan ada yang namanya air pesusen. Ya, seorang nyuci beras, airnya. Nah, terus apakah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengusir santet? Bisa saja, kawan-kawan. Yang penting ada doa yang dibacakan. Ada doa yang dibacakan di garam atau di air tersebut. Sudah banyak masyarakat tahu dengan yang namanya ayat-ayat Al-Quran yang khusus yang dijadikan sebagai alat untuk menyerang atau menghancurkan setan-setan. Apa saja di antaranya yang sudah terkenal, yaitu diantaranya menggunakan ayat kursi, ada qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, surat Falaq, dan juga surat-surat yang lain. Cuma kita ambil saja yang mudah. Barangkali kawan-kawan, sahabat-sahabat semua tahunya hanya itu. Terus bagaimana caranya menggunakan ayat itu? Dicampurkan dengan atau ditiupkan dengan air atau garam. Ketika sahabat-sahabat semua membaca ayat kursi atau qul a'udzu birabbin nas atau a'udzu birabbil falaq, jangan lupa sahabat-sahabat untuk sambungan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ayat itu mempunyai isi, agar ayat itu bisa dijadikan senjata untuk menghancurkan musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kita semua. Ya, di antaranya santet itu. Kita membaca ayat kursi berapa? Paling tidak 11 kali atau 3 kali. Setelah kita baca, kita tetapkan hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayat kursi ini dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan. Dan kita lakukan berulang kali, jangan cukup sekali. Karena mereka, setan-setan itu punya kekuatan. Tidak seperti setan-setan liar yang ketika mendengarkan suara adzan mereka langsung kabur. Tidak dengan seperti setan-setan yang berbentuk santet atau sihir. Tidak, kawan-kawan. Kita harus lakukan berulang-ulang. Kita sebarkan air atau garam yang sudah dikasih doa dengan ayat Allah yang sudah kita yakini, dan minta kepada Allah dengan sepenuhnya, dengan seyakinnya bahwa ya Allah, saya minta. Fokuskan kepada Allah, terus tiupkan ke garam atau air itu dengan merasa bahwa kita ini meminta kepada Allah dengan diisi sesuatu yang bisa menghancurkan sihir atau santet. Semoga setelah di air ini disebar-sebarkan di rumah kita, garam disebar di rumah kita, semoga santet yang masuk itu segera kabur dari rumah kita, dan semoga kita menjadi aman lagi. Baik kawan-kawan semua, sahabat-sahabat jejak dan dirahmati Allah, nanti kita akan berlanjut di episode berikutnya tentang
apa saja bahaya-bahaya santet, dan biasanya jam-jam berapa saja santet itu datang. Nanti kita akan ulas di episode berikutnya. Sahabat-sahabat jejak yang dirahmati Allah, semoga tayangan pada hari ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua, dan juga buat sahabat-sahabat jejak jenang, para sahabat-sahabat subscriber, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita punya Allah yang menciptakan alam dan juga menciptakan bangsa jin dan setan dan juga iblis. Kita mempunyai Allah. Kita minta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari kejahatan-kejahatan orang dan makhluk, dan juga kejahatan jin yang ingin menghancurkan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke kawan-kawan agar manfaatnya bisa lebih banyak menyebar kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.